butuh seorang pemimpin yang punya solusi, ya kan, punya solusi-solusi bagaimana bisa apa yang dikhawatirkan anak muda ini bisa terpenuhi. Iya. Nah itu kan kita lihat tagline itu Padang Lampung Bahagia. Betul. Itu bisa nggak diceritain secara global tuh maknanya gimana? Kita harus melihat mana skala prioritas yang berdampak terhadap perekonomian, membangun perekonomian atau memperkuat perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan hanya membangun asal membangun, yang penting dilihat membangun, tapi dampaknya itu tidak ada. Dampaknya buat apa? Buat ekonomi kah? Buat menyelesaikan sesuatu permasalahan yang ada hari ini kah? Atau enggak? Atau hanya untuk populis-populis saja? Alhamdulillah saya bergerak sudah hampir 2 bulan, terus ya Rokok kocek sendiri? enggak, sponsornya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Pemirsa, kita berjumpa dalam program kami Lampung Memilih. Kali ini saya bersama dengan bakal calon wali kota Bandar Lampung. Kita sudah lihat bannernya, tapi kapasitas beliau sejauh ini selama ini sebagai ketua KNPI provinsi. Nah, sekarang kita pengen gali kenapa seorang pimpinan dari organisasi kepemudaan ini dia kok tertarik ya untuk ikutan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung. Ada Bung Iqbal Ardiansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung? Alhamdulillah, luar Keliling biasa. terus kayaknya udah sekarang ya? Iya. Udah mulai kita keliling terus. Terus mulai harus banyak silaturahmi ke orang. silaturahmi, betul. Terus mendengar aspirasi masyarakat yang pasti gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama, Bung. Apa yang membuat Bung Iqbal ini mengejutkan kita juga, coba tiba-tiba ikutan di situ? Apa yang membuat Bung jadi tertarik untuk gabung? Yang pasti terpanggil. Terpanggil karena saya di KNP ini kan setiap hari sama anak-anak muda. Oke. Dan banyak kegiatan-kegiatan sosial yang selalu menyentuh ke masyarakat, ya kan? Dan beberapa diskusi-diskusi dengan teman-teman pemuda, ya kan? Akhirnya melihat dinamika hari ini di Kota Bandar Lampung, akhirnya tergerak, ada kegelisahan, akhirnya tergerak untuk maju. Oke. Jadi memang dukungan awal memang dari para pemuda mungkin? Ya, dari kawan-kawan, dari para pemuda. Karena ngelihat kegelisahan hari ini, anak-anak muda hari ini, dan masyarakat hari ini. Boleh dapat bocoran nggak, Bung? Kira-kira curhatan mereka tuh seputar apa aja ya? Ya, banyak. Ada yang bercurhat, Bang, hari ini tahun depan gue lulus. Ya kan? Setahun di Bandar Lampung ini yang lulus berapa ribu sarjana, dan itu bakal jadi pengangguran. Sedangkan senior kami aja belum kerja. Ya kan? Antriannya masih panjang. Antrian masih panjang. Itu salah satu yang menghantui mereka. Artinya butuh seorang pemimpin yang punya solusi, ya kan? Punya solusi-solusi bagaimana bisa apa yang dikhawatirkan anak muda ini bisa terpenuhi. Iya, jadi bisa mengakomodir maunya anak-anak muda itu. Betul. Ya. Soal lapangan pekerjaan. Kalau soal ini, Bung, nah itu kan kita lihat tagline itu Padang Lampung Bahagia. Betul. Itu bisa nggak diceritain secara global tuh maknanya gimana? Ya, kalau saya secara umum, ya kan, bahagia itu tidak ada standar. Tidak ada standar bahagia, tapi yang saya yakini adalah bahagia itu ketika kita sejahtera. Ya kan? Sejahtera itu banyak sisi. Yang paling utama yang saya lihat adalah sejahtera di bidang perekonomian, penguatan bidang ekonomi. Jadi ketika ekonomi kuat, masyarakat ekonomi kerayaatannya kuat, anak-anak muda ekonomi kreatifnya kuat, ya kan, sehingganya bisa menghasilkan, menambah, memperkuat perekonomian Kota Bandar Lampung, secara otomatis penghasilan PAD Kota Bandar Lampung meningkat. Dan di saat itu kita bisa memperbaiki sesuatu yang hari ini dikhawatirkan oleh semua masyarakat Kota Bandar Lampung. Seperti ada beberapa kemarin titik kejadian banjir, ada titik-titik yang lain lah, ya kan? Akhirnya semua itu modalnya dari mana ya? Dari uang.
Nggak mungkin kita membangun ataupun apapun mensejahterakan perangkat sekalipun kalau tidak ada uang ya nggak bisa. Maka bagaimana kita berpikir menghasilkan uang itu? Oke. Nah, jangan hanya mengharapkan dari APBD aja gitu. Jadi bagaimana kita membangun perekonomian ini, uang dapat untuk bisa membangun, ya kan? Rakyat sejahtera karena ekonominya kuat. Nah, barulah di situ ketika sejahtera apa yang digapai, yang diharapkan masyarakat, tidak ada kekhawatiran tentang hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat, makalah timbullah rasa kebahagiaan itu. Memang ini menjadi PR sebenarnya ya. Iya. Nah, kalau ngomong tentang PR, menurut kacamata seorang Bung Iqbal, PR apa sih yang diemban, yang akan dihadapi oleh mereka yang akan menjadi kepala daerah untuk periode ini di Bandar Lampung? Banyak. Selain banjir tadi. Iya, yang pasti kan yang hari ini selalu dikeluhkan para pemimpin kita adalah defisit. Oh iya, defisit anggaran ya. Defisit anggaran, ya. Itu kenapa? Karena katanya hari ini ekonomi lagi tidak baik-baik saja, ya kan? Nah, yang kami PR adalah memperbaiki itu. Bagaimana ekonomi yang tidak baik-baik saja kita bangun. Selama proses pembangunan untuk memperkuat ekonomi kita melakukan pembangunan yang efisien. Mana kebutuhan primer yang benar-benar berdampak kepada masyarakat, yang membangun perekonomian masyarakat, mana yang kebutuhannya hanya sekunder. Nah, itu yang harus kita bedakan, primer dan sekunder. Primer ini juga mana yang benar-benar berdampak ke masyarakat sehingga bisa membangun ekonomi kemasyarakatan. Nah, itu yang harus dipilah-pilah. Jadi memang harus ada pembangunan skala prioritas nih, mana dulu yang harus diprioritaskan. Betul. Kalau untuk infrastruktur sendiri Bandar Lampung gimana menurut Bung Iqbal? Infrastruktur itu seiring sejalan. Semua yang saya bilang pembangunan itu seiring sejalan dengan perekonomian, penguatan ekonomi. Karena itu akan berdampak pada sesuatu yang namanya penghasilan dari daerah itu, ya kan? Tapi yang paling penting adalah hari ini kita harus melihat mana skala prioritas yang berdampak terhadap perekonomian, membangun perekonomian atau memperkuat perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan hanya membangun asal membangun, yang penting dilihat membangun, tapi dampaknya itu tidak ada. Dampaknya buat apa? Buat ekonomi kah? Buat menyelesaikan sesuatu permasalahan yang ada hari ini kah? Atau enggak? Atau hanya untuk populis-populis saja? Nah, itu yang harus kita efisiensi. Nah, katanya ekonomi lagi tidak baik-baik saja sehingga tidak bisa maksimal, ya. Dengan tidak baik-baik saja ini bagaimana mengelola yang sedikit ini menjadi lebih produktif yang dirasakan. Dan itu merata di masyarakat ya. Oke. Bung Iqbal boleh tahu nggak ini udah ngambil berkas daftar di mana aja nih? Partai politik. Semua partai yang buka kita daftar. Iya. Semua ya. Udah beres semua nih, semua partai politik udah. Sudah kita masukin semua. Ya. Oke. Terus gini, boleh nggak tahu apakah Bung Iqbal ini memang udah punya sendiri calon wakilnya nanti, gambarannya seperti apa untuk pasangannya nanti ketika enggak. Jadi gini, saya udah ada bayang-bayangan, keinginan, tapi kan kenapa kita mendaftar semua partai politik? Karena baik tidak baiknya pemimpin suatu daerah, saringannya itu di partai politik. Penyaring awal di partai politik. Ketika kita penyaring awal yang tidak baik, maka menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga. Makanya kita semua daftar ke partai politik, kita terangkan apa visi misi kita, ya kan? Kita jelaskan visi misi kita, bagaimana kita ke depan. Ya, kita berharap partai-partai politik yang seiring sejalan sama kita, yang memiliki visi misi yang sama, kita berkolaborasi untuk membangun Bandar Lampung menuju bahagia. Nah, itu kalau masalah wakil dan lain-lain. Nah, di sini ini namanya politik. Ini politik. Nggak bisa maunya sendiri gitu ya kan? Dalam sesuatu politik, saya sadar saya bukan kader partai politik, ya kan? Mungkin di situ nanti ada sesuatu pembicaraan tentang politis di situ, ya kan? Nah, ya nanti akan dibicarakan pada partai-partai pengusung dan koalisi. Kita ikutin aja dulu tahapannya ya.
Nah, sekarang bicara soal ini, sekarang lagi rame nih para bakal calon baik provinsi maupun kabupaten kota itu mereka memaparkan donatur, sponsor dan lain-lain. Nah, itu kalau Bung Iqbal sendiri gimana nih? Boleh tahu bocorannya ya? Luar biasa kalau masalah donatur, sponsor dan lain-lain ya. Alhamdulillah saya bergerak sudah hampir 2 bulan, terus ya rokok kocek sendiri? enggak, sponsornya dari Allah yang Subhanahu wa Ta'ala, karena saya dikasih sedikit-sedikit rezeki, ada aja rezeki. Oh besok mau turun, dapat rezeki. Oh besok mau turun, ada rezeki. Alhamdulillah, ya kan. Nah itu sponsor utama saya, ya kan, yang paling utama itu. Dan yang kedua, yang memotivasi saya setiap hari itu, nah, setiap bangun pagi, yang tadi pagi, nah, ibu udah WA, ayo berangkat. Ibu nih, ibu orang tua. Oh ya, ibu. Nah, itu yang selalu memotivasi saya, bahkan sempat minggu lalu, jangan dengar apa kata kanan kiri siapapun itu, saya ada di belakang, bismillah jalan. Kata ibu, Masya Allah. Oh iya, kalau tentang ibu, jadi pertama kali minta restu untuk keinginan itu ke siapa ngomongnya? Pengen nyampaikan keinginan untuk maju dalam kontestasi ini, siapa orang pertama yang diomongin, yang dikasih tahu? Yang pasti izin ibu. Langsung ke ibu ya? Langsung ke ibu. Itu izin baru. Apa kata beliau, apa? Kalimatnya apa? Luar biasa. Saya selalu doain, bahkan dia minta doain balik. Nah, supaya ibu saya terus gitu bisa. Supaya panjang umur, bisa tidur di rumah dinas gitu kan. Nah ini motivasi yang nggak ada lawannya kalau nggak ada lawan. Ya. Jadi apapun orang bilang di luar sana, bagaimana orang bilang, selagi orang tua saya terus mendorong saya nggak akan pernah mundur. Pesan ibu apa yang paling teringat terus dalam perjalanan Bung Iqbal ke terus bergerak, jaga kesehatan, sudah. Bergerak, jaga kesehatan. Nah, sekarang gerakannya sudah sampai di mana nih Bung Iqbal? Yang dikerahkan ini kaum mudanya saja atau gimana nih? Kalau boleh tahu. Kita menyasar ke semua elemen. Alhamdulillah beberapa kelompok-kelompok sudah menyatakan dukungan ke kita, dan alhamdulillah relawan kita, ada beberapa relawan yang sudah terbentuk dan mereka sudah membentuk sampai level tingkat bawah. Dan ada komunitas-komunitas pemuda yang bergerak terus untuk membantu saya. Ya semuanya itu ya alhamdulillah memang cukup menyita waktu. Nggak menyita waktu, bahkan dorong gerak sendiri. Gue nggak tahu, tahu-tahu ada di media sosial aja kan. Gitu. Ya. Jadi memang benar-benar sukarela ya. Makanya saya bilang mereka terserah silakan. Saya nggak pernah minta. Ada beberapa kelompok saya memang nggak pernah minta. Mereka yang menginginkan mau bergerak sendiri sudah. Pertanyaan terakhir Bung Iqbal. Hal apa, perubahan apa, kalau dia 1 ya 1, 2 atau 3 boleh, perubahan apa di Bandar Lampung ini yang sangat ingin Bung Iqbal lakukan? Pertama, saya ingin membangun ekonomi kreatif berbasis digital untuk anak-anak muda. Ekonomi kreatif berbasis digital untuk anak-anak muda. Yang kedua, yang akan saya bangun penataan kota. Bagaimana hari ini tidak ada hampir ruang-ruang terbuka hijau, ya kan, untuk orang-orang menghilangkan lelahnya, bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan yang kecil di lingkungan itu, ya kan, sehingga ya Bandar Lampung ke depan masyarakatnya bisa bahagia, ya kan, ketika kita lagi penat, ada ruang terbuka yang bisa kita melepaskan lelah. Ya kan? Healing dalam kota. Healing gitu dalam kota, itu penataan kota, kita melihat itu karena penataan kota ini penting, akan berdampak ke yang lainnya. Ketika penataan kota yang tidak baik, maka akan berdampak ke lainnya. Dampak dari pertumbuhan emosi kita, ya kan? Dampak dari lingkungan, dampak kepada hal-hal yang terjadi mungkin akhir-akhir ini. Banyak sekali dampak-dampak itu. Dan yang pasti dampak penataan ini akan berdampak juga untuk kebersihan Kota Bandar Lampung. Nah, ada konsep-konsep yang sudah kita siapkan bagaimana terkait dengan penataan itu ya. Penataan itu dan fungsi dan tugasnya itu akan dihidupkan kembali
ya kan, lebih dimaksimalkan kembali seperti ada balai latihan kerja, ya kan, bagaimana dinas tenaga kerja, bagaimana fungsi lurah itu yang sebenarnya, ya kan. Nah itu yang akan kita tata ulang. Artinya sejauh ini memang belum pada fungsinya yang sebenarnya, berarti intinya. Terkadang banyak di luar fungsi. Contohnya? Nah, yang kita lihat hari ini contoh, kalau dulu waktu saya di kampung, jadi lurah itu benar-benar mengayomi masyarakatnya. Turun, jadi ya, menjaga lingkungannya, tanggung jawab terhadap lingkungan, kebersihan lingkungannya itu ada di wilayah lurahan. Jadi benar-benar kalau dulu itu kalau lurah itu riungan sama masyarakat. Jadi ada kedekatan emosional. Ada kedekatan emosional sehingganya masyarakat punya tanggung jawab juga untuk lingkungannya. Kalau ini sepertinya kayak masing-masing gitu. Kalau pemimpinnya cuek, gimana masyarakatnya mau peduli sama lingkungannya? Kita nggak usah kasih bocoran dulu. Kita soalnya nanti kan mau ada podcast berikutnya lagi ya Bung Iqbal ya. Ini kenalan dulu hari ini sudah demikian dipaparkan oleh Bung Iqbal niatan beliau untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kota Bandar Lampung. Juga ada restu dari orang yang luar biasa yang itu yang membuat beliau bersemangat hingga hari ini ya. Serta ada perubahan-perubahan yang ingin dilakukan ketika nanti Bung Iqbal insya Allah direstui Allah untuk menjadi kepala daerah di Kota Bandar Lampung. Sukses selalu ya Bung Iqbal. Amin. Jaga kesehatan dan sering-sering mampir sini nantinya. Siap. Terima kasih Bung Iqbal atas waktunya. Ya, sama-sama. Ketemu lagi. Oke. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dalam Lampung Memilih bersama bakal calon wali kota Bandar Lampung Bung Iqbal Ardiansyah pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi sama beliau nanti dalam podcast berikutnya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bung. Oke.